Gibran ini ART saya. ART punya ART. Dalam PD Perjuangan itu 100% kewenangan Kamu tumben DPP dan rapi ketua banget umum. kamu ini hari ini. Apapun Bisa pakai daster sama keputusannya. serbet. Iya kan? Nuri tuh biasanya kalau ada ya, namanya suara ART dan cuma kekuatan pakai untuk daster yang menangkan bolong Ganjar. BH-nya kelihatan dong. Bagaimana Gibran saya nggak tahu. Sekarang ini rapi banget. Bagaimana Jokowi saya nggak pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara sudah satu sekian. Jokowi dan Tumben Gibran rapi. masih kader PDI Perjuangan kan? Bapak dan anak itu. Masih dalam kader PDI Perjuangan. Kalau sampai saat ini sebelum ada surat pemberhentian. Ini orang tetap pentingnya ada. ini yang saya maksud ini orang. Sini mah di kampungan saya banyak. Enggak antipati, tapi kan ada sejarah begini. Dulu Oke, kita ulang dari rezim. Oh, enggak. minta menjadi wali kota. Tadi Mika Nuri tiba-tiba mati. Rekomendasi, minta Enggak, ini rekomendasi Pak, dikasih. ini mirip tetangga saya Minta di lagi kampung. dapat rekomendasi Dulu dikasih dulu lagi. jualan pisang. Lalu minta menjadi Sekarang jualan gubernur, janji. minta rekomendasi dikasih. Lalu minta jadi calon presiden, minta Lebih menjanjikan rekomendasi jualan dikasih janji lagi. kali ya daripada pisangnya. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang sekarang Bang Adian, Bang Adian meyakini Pak Jokowi masih satu nafas tegak lurus bersama dengan Ganjar Pranowo. Dia pernah sampaikan pada saya pribadi, dia bilang dukung Ganjar Pranowo. Bagaimana prakteknya urusan dia. Mau saya pikirkan? Enggak. Yang saya pikirkan adalah memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Itu aja. Tapi ini nadanya kalau kami dengar sekilas kok kayak kecewa banget bang. Kecewa? Adanya keputusan ini. Enggak ya bang, itu Gua. interpretasi negatif subjektif itu bang. Saya kecewa. Weh, kita bukan aktivis kaleng-kaleng. Kekecewaan itu sudah melekat dan perjalanan hidup kita. Itu loh. Jadi nggak akan ada persoalan. Tapi begini maksud saya. Perintah terhadap saya cuma satu. Menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, di luar itu saya tidak mau pikirkan. Saya punya energi terbatas. Waktu kita cuma 112 hari, tidak mau kita buang untuk perdebatan-perdebatan dan pemikiran seperti itu. Kalau saya mau membuang pikiran saya adalah bagaimana menambah suara. Kalau saya membuang pikiran saya dan energi saya adalah bagaimana kemudian mengumpulkan kekuatan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena ujungnya bukan siapa berpasangan dan siapa saja yang menjadi problemnya, yang menjadi kepentingannya, tapi bagaimana rakyat memilih mereka. Itu, dan kita lihat sendiri dong bahwa situasi hari ini deklarasi Pak Ganjar baru dari bulan April, sementara calon yang lain sudah setahun lebih, ngejarnya cepat benar. Itu loh. Ini real, by data, by survei. Itu lalu apa yang mau kita khawatirkan? Nggak ada. Maksud kami seperti ini bang, abang tadi kan bilang kami ini udah ngasih jor-joran. Bukan hanya ke ayahnya, tapi juga ke anaknya kita kasih lagi. Kita rekomendasikan lagi. Ya. Sekarang Gibran diusung sama Koalisi Indonesia Maju. Ini sakit hati nggak di hati nih bang? Ini sakit hati nggak bang sejujurnya? Kalau Suasana kebatinan internal PDIP bang. Kalau berpolitik kita baperan ya nggak menang. Itu loh. Kita ini belajar dari sejarah. Dari proses kehidupan segala macam. Hal ini biasa-biasa aja. Apa sih yang belum pernah dialami oleh PD Perjuangan? Ayo saya tanya. Satu-satunya partai di Republik ini yang kantornya pernah diserbu aparat, hanya PD Perjuangan. Satu-satunya ketua umum yang kemudian kaosnya tidak boleh dipakai di jalan-jalan. Yang pakai kaosnya Pro Megawati dulu ditangkap. Siapa? PDI Perjuangan. Partai lain pernah mengalami situasi seperti itu? Enggak pernah. Pernah direpresi seperti kita? Enggak pernah. Ada korban jiwa ketika harus mempertahankan martabat partai? Enggak ada. Yang ada PDI Perjuangan. Terus untuk hal-hal seperti ini kita terganggu gitu? Enggak mungkin dong. Kita ini partai yang sudah teruji. Bukan partai yang gede omong. Kita ini besar karena proses ujian. Kita besar karena benturan yang berkali-kali. Bukan partai yang dikarbit. Untuk dapat suara lebih dia ambil orang lain cuma 2 hari langsung jadi ketua umum, friend.
Nggak begitu. Nggak begitu cara membangun partai, tidak begitu cara membangun organisasi, tidak begitu cara melakukan kadernya. Nggak begitu. Nah, PDI Perjuangan partai yang sudah teruji berkali-kali. Ayo kita bicara partai yang lain. Ini bukan kesombongan loh ya. Tapi saya mau mengatakan jalan sejarahnya memang seperti itu. Jadi kalau kemudian kita pede, ya karena memang secara sejarah kita sudah teruji berkali-kali. Sudah teruji artinya tetap percaya diri bisa memenangkan Ganjar dan juga Mahfud MD meski tanpa dukungan maupun suara Pak Jokowi. Tahun 2014 Pak Jokowi ada nggak? Belum ada, dia masih gubernur. Perjuangan kita bersama-sama lah yang kemudian membuat dia menjadi presiden. Oke, kalau sekarang kemudian Ganjar tidak ada Pak Jokowi bagaimana? Bisa kita jadikan presiden? Bisa. Kenapa? Sejarah sudah membuktikan itu. Ini apa ya? Teman-teman tidak bisa kemudian melihat PD Perjuangan itu partai yang dikarbit. Partai yang baru berdiri, partai yang tidak pernah mengalami kekerasan, partai yang kemudian lahir dari kemanjaan, fasilitas dan sebagainya. Tidak, bos. Kita ini partai yang dibangun dengan darah, keringat dan air mata. Di penjara, ada 124 orang pernah di penjara karena mempertahankan kantor kita. Ada 5 kalau tidak salah 6 orang yang sampai sekarang tidak ketahuan jasadnya di mana. Pernah tidak partai lain mengalami peristiwa seperti itu? Tidak pernah. Lalu kalian menganggap bahwa kita terganggu dalam peristiwa ini? Kita terganggu dalam peristiwa terakhir ini yang tidak ada darah keluar dari tubuh, tidak ada orang ditangkap. Enggak terganggu, bos. Sama sekali enggak terganggu.